Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, jadi kita berempat kali ini akan ngobrolin dengan pembahasan yang agak rumit sih. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu agar kita tahu satu sama lainnya. Kanere, aku Vera Susanti. Aku Dewa Kusmayanti. Aku Bertolus Badur. Aku Abdul Qadir Hatami. Oke, setelah kita perkenalan tadi, aku ingin ngasih tahu sedikit aja nih, mungkin yang kita sudah tahu atau teman-teman juga tahu beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah Marxisme ini, seperti ada Heinrich Engels, ada Vladimir Lenin, Leo Tolstoy, serta ada juga Karl Marx. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa tokoh Karl Marx itu tokoh yang masih belum pudar pada saat ini. Kenapa? Karena pemikirannya masih sangat relevan untuk menganalisis isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan, terus eksploitasi dan konflik kelas yang masih terjadi dalam masyarakat modern. Nah, Karl Marx juga melakukan analisis yang cukup mendalam mengenai kapitalisme dan hubungannya tentang perjuangan kelas dan perubahan sosial terus menjadi landasan penting bagi banyak diskusi dan gerakan politik dan masih dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada saat ini. Nah, jadi udah kita jelaskan ya beberapa rinci-rinci yang akan kita obrolkan hari ini. Nah, jadi kita akan membahas mengenai mazhab Marxisme. Tapi di obrolan ini kita akan membahas secara dasar-dasarnya aja ya. Betul banget. Jadi sejarah pemikiran ekonomi Marxisme itu berakar dari terhadap kapitalisme oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Nah, melalui dari karya Manifesto Komunisme dan Das Kapital. Terus pemikiran ini menganalisis kapitalisme melalui hubungan kelas burjuis dan proletariat, yang dimana mereka mengkritik tentang aliansi berburu dan teori berburu yang menyatakan bahwa kenaikan barang itu ditentukan sama tenaga kerja. Nah, terus si Marx memprediksi bahwa konflik kelas ini akan mengarahkan ke revolusi ya, Gitu. di mana akan menggulingkan kapitalisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Oh, tata kelasnya. Iya, tanpa kelas. Jadi itu tujuan Marxisme itu sendiri menciptakan masyarakat sosialis komunis tanpa adanya kelas ya. Iya, betul. Dimana berarti alat produksi ini dimiliki secara bersama dan eksploitasi serta aliansi itu akan dihilangkan secara sepenuhnya. Jadi sistem ekonomi ini akan diatur secara teratur. Jadi kayak mekanisme tanpa pasar bebas itu nggak dipakai lagi gitu loh. Oh, jadi nggak dipakai lagi karena udah diatur secara teratur tadi ya. Oh, berarti ini ya, intinya pemikiran ekonomi Marxisme itu adalah terhadap kapitalis ya? Iya, terhadap kapitalis. Ya, yang didasarkan berarti pada perjuangan yang secara kaum borjuis. Oh ya, kaum bertulis. Nah, berarti sebagai pemilik modal dan kaum proletar ya? Iya, Proletar. Kalau kaum bertulis kan untuk kaum pemilik tadi. Berarti sebagai pekerja ya, Marxisme juga berpendapat nih katanya ya, bahwa sistem kapitalis ini mengeksploitasikan, aduh salah ngomong nih, jadi malum ya, mengeksploitasikan kaum pekerja dengan menciptakan nilai-nilai kayak modal, nilai tambahan lah, keuntungan yang didapat kepemilikan atau modal dari atau komunis ya, melalui revolusi pekerja, bener ya? Iya, revolusi pekerja. Jadi menurut Karl Marx, kelompok masyarakat akan mengalami tahap perkembangan. Nah, yang pertama itu ada tahap perkembangan komunisme atau primitif, atau bisa dibilang tahap suku. Terus yang kedua itu ada perbudakan. Terus selanjutnya itu feudalisme, kapitalisme. Nah, terus masuk ke sosialisme. Nah, akan masuk ke tahap akhir nih, komunisme dia.
Nah, betul Fer, komunisme ini primitif adalah tahap paling awal ya. Tahap paling awal perkembangan manusia di mana masyarakat ini didasarkan pada kepemilikan ya. Nah, komunal dan tidak dapat awal adanya kelas sosial. Aduh, sorry nih jadi ini nih kelibet ya. Jadi kelas sosial ya kan. Orang-orang yang dapat hidup dalam komunitas kecil yang egaliter dan berbagai sumber daya secara kolektif gitu. Jadi masyarakat perbudakan dengan sering pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, mereka bertransisi ke tahap munculnya kepemilikan pribadi, dan pembentukannya kelas-kelas sosial. Tahap ini ditandai dengan eksploitasi budak oleh tuan-tuan mereka yang mengarah pada masyarakat yang lebih hierarkis dan timpang. Jadi mengenai feudalisme tahap ini modus produksinya dominan didasarkan kepada hubungan antara tuan tanah dan budak. Tanah ini merupakan sumber utama kekayaannya, dan para budak ini menggarap tanah untuk tuan tanah dengan imbalan kayak perlindungan dan sebagai hasil panen. Terus juga tahap ini ditandai oleh struktur kelas yang kayak kaku banget dan mobilitasnya tuh sosialnya terbatas gitu. Oh, jadi untuk kapitalisme nih yang ditandai dengan kebangkitan apa? Borjuis ya, kaum borjuis berarti dan kaum proletari ya. Nah, berarti cara produksinya didasarkan pada kepemilikan pribadi ya, atau alat-alat produksi upah buruh kapitalisme gitu yang ditandai oleh pengejaran ya, dalam pengejaran keuntungan, persaingan dan eksploitasi pekerja gitu ya. Oh, jadi gitu. Nah, terus bagaimana nih Bang Berto nih? Nah, jadi tahap sosialisme atau kapitalisme ini merupakan tahap akhir perkembangan sosial menurut Marx. Adalah terbentuknya masyarakat tanpa kelas di mana alat-alat produksi dimiliki secara kolektif. Dalam sosialisme, negara mengadilkan alat-alat produksi, sementara di dalam komunisme negara pada akhirnya akan lenyap yang mengarah pada masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dan egaliter. Kesimpulan aku dapatkan dari obrolan-obrolan kalian tadi, ada 6 tahap perkembangan masyarakat menurut Karl Marx. Adalah bahwa masyarakat berkembang melalui konflik kelas yang didorong oleh mode produksi yang berbeda-beda, yang berpuncak pada komunisme. Tahap tersebut adalah komunisme primitif, masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme sebagai masa transisi, dan ada juga tahap terakhir yang adanya komunisme sebagai masa tahap akhir. Terus kita akan membahas mengenai komunisme nih. Nah, mengenai komunisme dan kapitalisme, kedua itu pasti ada perbedaan dong. Nah, Marxisme pasti berbeda dengan komunisme. Marxisme itu kan merupakan sebagian dari komunisme. Nah, sementara komunisme lebih daripada hanya Marxisme. Maksudnya bagaimana nih? Oke, gini aku bantu jelasin ya Bang. Oke. Jadi itu kapitalisme ini merupakan kayak apa ya? Gagasan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan dari sektor swasta. Jadi itu kayak untuk mendapatkan peran aktif dalam perputaran roda perekonomian. Menurut pemahaman ini juga kayak masyarakat nih yang ideal dapat terbentuknya dari adanya kebebasan dalam berbisnis dan persaingannya usaha. Jadi persaingan usaha ini juga melahirkan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Perdagangan bebas juga memberikan hak yang sama nih dalam pendapatan keuntungan, sehingga jadi perputaran roda perekonomian ini akan lebih cepat dan lapangan pekerjaan juga akan lebih banyak. Jadi gitu. Aku sedikit kasih tambahan ya. Soalnya ada juga sosialisme
menurut versi Robert Owen, di mana sosialisme adalah bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi, serta memperjuangkan konsep kepemilikan kreatif dan kontrol demokratis atas alat-alat produksi oleh kaum pekerja. Sedangkan sosialisme versi Marx menyebutkan pekerjaan akan mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sosial merata. Jadi gitu ya Bang ya. Tapi sebagian masyarakat Indonesia masih keliru mengidentifikasi paham komunisme sebagai paham kaum pemberontak yang anti Pancasila dan anti agama. Padahal pada prinsipnya definisi komunisme adalah gagasan tentang sistem ekonomi yang dirancang oleh Karl Marx dan Friedrich Engels sebagai bentuk antitesis sistem ekonomi kapitalis. Nah, adapun tujuan utamanya nih, kenapa mereka membuat ini adalah agar terciptanya masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Oke. Jadi kapitalisme ini menentukan dari kebebasan individu dan sektor swastanya ya. Nah, berarti dalam pengelola ekonomi ini melalui persaingan dan perdagangan bebas ya. Berarti sementara sosialisme ini menolak kepemilikan kepribadi dalam atas produksi dan menentukan atau menentukan kepemilikan berarti ya. Iya. Nah, berarti bersama untuk bertujuan menciptakan dan masyarakat tanpa kelas. Oke, berarti tanpa uang dan tanpa negara, di mana semua alat produksi itu dimiliki bersama. Kami sampaikan tadi semoga bisa berguna juga untuk teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini sampai selesai ya. Dan kami juga membuka nih kritik atau saran bagi teman-teman yang berkenan membantu. See you.